selamat datang di Persona, ruang temu para praktisi kesehatan mental, sebuah program yang dihadirkan oleh Family Indonesia TV untuk mengajak sahabat Afi semua mengenal dan melihat lebih dekat bagaimana figur-figur dari tim Afi yang adalah para praktisi kesehatan mental. Mereka adalah para psikolog yang akan kita ajak berbincang-bincang setiap bulannya di hari Jumat minggu keempat untuk membahas tidak hanya mengenai dunia profesional yang mereka geluti, tapi juga kita mau menilik dan melihat sisi-sisi lain kehidupan dari para psikolog yang gimana sih sebetulnya perjalanan kehidupan mereka yang mengantarkan mereka sampai ke titik ini untuk bisa menjawab panggilan hidup melayani sesama. Sama seperti panggilan AAFI dan tujuan AFI berdiri untuk mengurangi penderitaan dan meningkatkan kualitas kehidupan, tentu semangat yang sama juga yang dibawa oleh para figur persona kita setiap bulannya. Nah, figur kita kali ini adalah seorang perempuan yang merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Nah, ia adalah seorang ibu nih, dari dua anak laki-laki berusia 13 tahun dan 9 tahun. Nah, ia menyelesaikan pendidikan program studi S1-nya di Unika Atmajaya dan juga kemudian sempat bekerja di perusahaan finansial, tetapi kemudian melanjutkan studi S2-nya di universitas yang sama, Atmajaya, dan mengambil spesifikasi profesi psikologi industri dan organisasi. Saat ini beliau bekerja sebagai asesor dan juga konselor, dan ia memilih untuk bekerja paruh waktu untuk bisa menyeimbangkan antara keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan juga kehidupan sosialnya. Nah, di waktu luang menariknya sih kalau kita yang satu ini melakukan hobi berbagai macam hobi yang juga sekaligus menjadi penyaluran emosinya. Mulai dari menyanyi, bermain piano, bermain biola, membaca, bermain game, bahkan sampai menyeduh kopi. Wah, menarik sekali ya profilnya sahabat Afi. Oke, kalau gitu langsung aja kita mau bertemu dengan figur kita bulan ini. Kita panggilkan psikolog kita. Siapakah dia? Oke, Halo, psikolog. Halo, apa kabar psikolog Risti? baik, puji Tuhan. Gimana Oh, Putri kabarnya? baik-baik. Terima kasih ya sudah hadir dan mampir ke Persona. Ini adalah figur kita yang akan kita ajak ngobrol-ngobrol dan mengenal psikolog Risti lebih jauh lagi. Tapi mungkin sebagai permulaan boleh nih psikolog Risti juga memperkenalkan diri sedikit dan kira-kira kesibukannya. Kalau tadi kan juga sempat dibocorin gitu ya, mengambil pekerjaan paruh waktu supaya bisa menyeimbangkan ya berbagai kegiatan tentunya karena punya multiperan juga. Berarti kesibukannya sehari-hari ngapain sih kalau Risti? Boleh silahkan nih. Oke, iya sekali lagi nama saya Christina Anjar Astia, biasa dipanggilnya Risti gitu ya. Sehari-hari kesibukannya yang kebetulan nih belakangan lagi paling sibuknya jadi nganter anak ya. Oke. Belakang kebetulan lagi banyak kegiatan di sekolah anak, jadi memang kesibukannya itu. Terus juga masih tadi ya sebagai asesor untuk terutama kalau ada assessment-assessment ya di perusahaan untuk rekrutmen, untuk promosi atau profiling aja gitu ya. Dan juga masih kalau ada konseling juga gitu ya. Kebanyakan itu kalau di gereja pelayanan kebetulan lagi nggak banyak gitu ya, lagi agak nganggur sedikit kalau yang itu. Oke. Oke, jadi ini paling banyak sekarang lagi waktu buat anak-anak, buat keluarga juga gitu ya. Itu kayaknya pekerjaan kalau bisa dibilang itu juga pekerjaan ya, pekerjaan paruh waktu yang perlu dibagi-bagi kapan Itu saatnya. full time kayaknya. Aduh, kamu benar juga sih ya, karena 24 per Full 7 ya. time. Betul. Lagi kerja juga bisa di apa WA sama anak ya. Betul, betul. Oke, jadi itu adalah kesibukan. Ini makin menjelang akhir tahun, makin padat juga ya. Anak-anak biasanya makin banyak acara juga kan. Ada Betul, acara acara di tertentu. sekolah. Betul, betul. Oke, nah kalau gitu, nah berarti sembari menyeimbangkan dan menjalankan berbagai peranan tugas-tugas itu, sambil juga menjalani profesi seorang psikolog, kalau misalnya boleh share, kira-kira udah berapa lama nih berarti psikolog Risti menjalani multi peran ini gitu ya, menjadi psikolog sekaligus berbagi dengan yang lainnya, berarti so far udah berapa lama sebagai psikolog sendiri?
Kalau sebagai psikolognya berarti dari tahun 2016 ya gitu. Jadi Oke. kebetulan habis S1 itu saya kerja, itu nikah dulu, baru nikah dulu, punya anak dulu, baru kuliah S2 gitu ya. Jadi membagi Wow. perannya udah dari sejak kuliah tuh. Wah, ini Nah, udah terlatihnya berarti udah ini ya. Bahkan di bidang multi peran pun udah profesional nih ya kayaknya bagi-bagi udah tugas. kelamaan ya Iya, iya, iya. gitu. Oke, oke. Wah, itu menarik tuh karena kan maksudnya juga pasti jadi tantangan tersendiri juga ya untuk apa namanya berbagi peran dari mulai sejak misalnya ketika S2 itu juga sekaligus sudah menjadi seorang ibu, istri dan lain sebagainya. Tapi kalau udah flashback dulu sedikit ke hal yang paling awal, perjalanan awal di mana psikolog Risti memilih untuk menggeluti bidang psikologi gitu ya. Mungkin sebelum masuk ke profesi psikolognya dulu, bahkan mungkin tuh ada cerita tersendiri ya karena tadi kan ada jeda waktunya juga dulu sampai akhirnya lanjut S2 lagi. Tapi gimana sih perjalanannya sampai tahu kok kayaknya memang mau menekuni bidang psikologi? Oke, sebenarnya awalnya kalau boleh milih ya, maunya jadi musisi. Oh, oke. Makanya sebenarnya bermain piano dan biola ya, itu sebenarnya. Sebenarnya gitu ya, belajar Oke. musiknya dari kecil. Pengennya itu gitu ya. Cuman pada waktu dulu itu kan aku ini perlu disebut tahunnya nggak sih? Tahun berasa Aku tua tahu nih. angkatannya ya. Zaman dulu tuh sekolah musik tuh nggak se apa ya, nggak se sophisticated sekarang ya Hmm, gitu. hmm, hmm. Yang kemudian orang tua tuh kayak bisa yakin aja kalau anaknya sekolah musik tuh bakal sukses gitu. Nah, zaman dulu tuh enggak gitu ya. Jadi justru malah kalau kita sekolah musik kita bakal urakan gitu. Hmm. Kalau dulu tuh apa ya konotasinya tuh kayak gitu gitu. Jadi memang nggak dibolehin. Udahlah kalau musik tuh jadi hobi aja. Kalau mau bergelut di bidang musik jadi guru musik aja lah gitu kan ya. Nggak usah jadi musisi. Terus akhirnya coba cari-cari yang lain. Pada waktu itu aku juga cukup tahu juga aku kelemahannya apa gitu ya. Eh, Kebetulan dari sisi kemampuan mengingat ya gampang lupa susah mengingat gitu. Jadi nggak mungkin jadi dokter ya walaupun aku anak IPA gitu ya. Padahal senang senang segala macam yang biologi kayak gitu tuh Oke. senang tapi gampang lupa susah mengingat wah nih kayak nggak bisa nih gitu kan ya. Dan seneng hitung-hitungan, tapi nggak teliti gitu ya. Jadi kayak Oke. nggak bisa juga kan jadi bidang Iya, hitung-hitungan iya. gitu kan. Aduh kerja apa ya? Dan pada waktu itu karena eh, jadi aku ada di dua contoh orang tua gitu ya. Jadi kebetulan tante aku hidupnya juga deket sama aku. Jadi mamaku tuh ibu rumah tangga, yang ibu rumah tangga banget, tanteku apa wanita karir yang wanita karir banget gitu. Nah, Oke. aku ngelihat dua-duanya kayak nggak oke deh untuk untuk aku gitu ya. Ibu rumah tangga banget nggak oke. Kayaknya aku nggak punya deh bakat gitu ya. Terus jadi orang kerja banget juga kalau yang setiap hari banget kayak nggak mungkin. Aduh, gimana ya cari kerjaan yang bisa setengah-tengahnya gitu. Ya. Yang berarti kan aku harus harus di sebuah profesi tertentu gitu yang emang waktunya bisa fleksibel gitu ya, tetap bisa ngurus anak, tapi aku juga tetap pengen kerja, tapi nggak harus yang apa ya, yang 9 to 5 banget, boleh nggak sih gitu? Yang pulangnya malamnya tuh masih bisa diatur gitu. Nah, Betul. nyarinya itu akhirnya nyari profesi-profesi segala macam. Oh, apa ya? Apa pengacara? Aduh, tapi belibet kalau ngomong ya. Jadi Ya. pengacara kayaknya secara kekurangan juga aduh nggak pas lah di situ. Terus profesi itu tadi ya dokter nggak bisa. Hmm. Terus apoteker kurang teliti gitu. Dan ada apa ya pekerjaan yang pengennya sampai tua tuh kita masih bisa melakukan pekerjaan itu yang tidak apa ya nggak apa tuh nanti terbatasi oleh usia pensiun gitu kan apa ya nah kemudian ngobrol-ngobrol dengan banyak orang salah satunya adalah si psikolog ini gitu oh iya benar juga ya gitu Oh. sebenarnya cari tahu kebetulan juga kakakku masuk psikologi tapi sebenarnya aku belum belum terlalu tertarik gitu ya. Terus akhirnya aku jadi gara-gara udah punya pandangan kayak gitu baru nanya psikologi belajar apa gitu kan. Hmm. Terus oh belajar ini terus seru banget kan ngerjain tugasnya bisa nonton film terus kita Benar. nganalisis tokohnya. Ih kok seru banget ya gitu. Dulu kan anak sekolah kan cuman mikirnya kalau kuliah yang asik aja gitu kan. Jadi kan cuman mikir ke situ gitu kan. Wah asik banget. Dan gitu emang secara sehari-hari emang suka melakukan itu juga. Ini tokoh ini tuh
bisa jadi kayak gini tuh kenapa ya gitu loh, secara nggak sadar tuh sebenarnya udah melakukan itu. Dan apa ya, pertanyaan-pertanyaan yang kenapa sih orang tuh melanggar aturan ya kalau di jalan raya gitu ya. Dulu kan karena ya SMA udah, ya maksudnya udah di jalan raya lah gitu ya. Jadinya suka gregetan gitu kan ngeliat orang pada kayak gitu gitu. Nah itu juga ternyata pertanyaan kayak gitu bisa terjawab ya dengan kita tuh belajar psikologi loh gitu. Oh, Nah, ya udah akhirnya nyari tahu oke deh, kayak aku firm nih. Jadi aku tuh di situ milih jurusan psikologi, dan kebetulan kuliahnya di Atma Jaya itu juga nggak pakai nanya sama temen tuh. Jadi emang aku firm apa namanya mau ambil di situ. Bahkan udah ikut gelombang pertama ya. Jadi di wow. kelas 3 itu di bulan Oktober aku udah punya kampus gitu. Udah yakin ya. Sementara yang lain masih mikir, udah gampang, udah yakin pasti masuk gitu. Udah tinggal nunggu ujian Hmm. aja gitu. Gitu deh. Luar biasa ya perjalanannya ternyata dari tidak mendapatkan restu menjadi salah satu yang paling yakin di awal-awal apa SMA kelas 3 dan jadi Mm-mm. udah punya jaminan sendiri duluan gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Oh, tapi kalau misalnya dilihat, misalnya menarik ketika prosesnya psikoloristi untuk milih-milih itu benar-benar mencoba merefleksikan ke kemampuan diri, ngelihat juga bahkan kalau bisa bilang cukup visioner ya, kadang langsung lihat ke depan, pokoknya tahu nih nggak mau dengan sistem kerja yang seperti apa, jadi ditarik mundur, coba nyari profesi-profesi apa sih yang sekiranya possible untuk mendukung visi itu, gitu Mm-mm. dipertemukan sama psikologi. Tapi kemudian setelah nyemplung, belajar, kira-kira waktu itu prosesnya gimana? Maksudnya pernah nggak sih ada momen atau perasaan di mana ternyata tidak seindah yang kubayangkan ya gitu ya. Let's say gitu ya kan kebanyakan biasanya dulu kalau misalnya yang aku ingat misalnya ada teman-teman yang masuk psikologi terus kita biasa kan semester awal selalu ditanya ya kenapa pilih psikologi gitu Mm-mm. ya. Terus Mm-mm. Mm-mm. menghindari hitungan, menghindari ini itu, tarat padahal tuh itu jebakannya. Nah, ada nggak sih momen-momen itu juga ketika kemudian Anda dalam psikologi? Kalau pas udah kuliah sih kayak malah makin suka ya, malah makin yakin emang Oh, bener nih oke. di sini gitu ya. Kalau soal yang hitungan aku nggak masalah. Aku tuh suka matematika soalnya. Jadi eh, nggak kaget gitu, mesti ketika ada apa namanya statistik dengan segala anak-anaknya gitu Iya, ya. Dan dia kan prasyarat kemana-mana gitu ya. betul. Malah malah senang gitu, maksudnya mutuin data angka itu aku suka gitu, jadi nggak masalah kalau bagian itunya gitu ya. Kalau dibilang tidak seindah yang dibayangkan pasti ya, namanya kan juga apa ya, kuliah tuh kan emang nggak indah ya. Emang menderita ya. Jadi kalau nggak seindah yang dibayangkan sih pasti ya gitu, lebih ke ininya sih, karena dulu waktu SMA tuh bukan di SMA yang bagus juga sebenarnya gitu ya, SMA negeri yang biasa-biasa aja. Terus tiba-tiba masuk lagi, sempet sih dulu SMP sekolah Katolik gitu ya, terus masuk lagi di sekolah Katolik, ya kerasa lagi tuh pace-nya harus cepet, harus apa ya, Strict banget. iya striknya, terus kerjaannya kayak apa, tugasnya kan banyak ya. Nah Betul. itunya, paling menderita aja tuh lebih kepada penyesuaian pengelolaan waktu sih sebenarnya. Iya, iya, iya. Balik ke kedisiplinannya lagi gitu ya. Kebayang kalau Mm-mm. mungkin apa namanya waktu di SMA negeri kebayang karena kayaknya path-nya agak sama nih ya antara psikologi dan aku juga SMP-nya Katolik, SMA-nya negeri, terus balik Katolik lagi. Terus kayak oke, oke, kayak switching lagi nih. Coba Iya, dibalikin lagi nuansa-nuansa kedisiplinannya. kedisiplinan benar-benar. Oke, oke. Nah, melanjutkan perjalanan dari situ gitu ya, karena ternyata jadi malah semakin menyukai dan menikmati, dan akhirnya ya sekarang sampai akhirnya jadi psikolog, tapi kemudian kan ketika kita pilih profesi, atau misalnya ketika, kalau nggak salah, nggak tahu deh, ketika di Atma Jaya kan juga salah satu universitas yang memberikan pilihan gitu ya, ketika Mm-mm. terakhir untuk boleh nih ngambil bidang mana yang kira-kira mau digeluti lebih lanjut gitu, dan salah satunya yang psikolog Risti juga geluti sampai sekarang berkaitan di bidang industri organisasi. Proses Mm-mm. perjalanannya seperti apa tuh dari beberapa pilihan yang ada akhirnya memilih untuk mendalami PIO. Mm-mm. Nah, sebenarnya ini nyebrang-nyebrangan ya. Ini juga Hmm, another story nih gitu. oke. Karena
waktu kuliah S1 itu milihnya klinis gitu ya, karena Oh, jadi sebenarnya peminatannya klinis dan namanya juga orang tuh namanya juga masih belum matang ya. Aku kerasa banget aku tuh orangnya masih belum matang. Itu seneng sama mata kuliah juga karena pengaruh dosennya gitu ya. Dosennya asik atau enggak betul. ngajarnya gitu ya. Kalau yang dia juga cuman ngomong weh gitu ya, males kan dengerinnya gitu kan ya. Nggak ada proses yang kita juga harus apa gitu, nggak menarik gitu. Nah, pada waktu itu kebetulan dosen-dosen yang mengajak kita berpikir dengan cara yang menarik itu adalah yang klinis gitu. Mm-mm. Dan sehingga mereka tuh juga kayak bisa mempromosikan bahwa ini psikologi klinis tuh semenarik itu loh gitu. Akhirnya kan kita juga kebawa ya gitu. Nah pada waktu itu peminatannya klinis, majornya itu aku kalau nggak salah ngambilnya bukan Pio ya, pendidikan kalau nggak salah. Aku ngambilnya Oh, dulu masih ada gitu. mayor minor gitu ya, psikologis. Iya, boleh. Maksudnya untuk mata kuliah pilihannya boleh yang jadi mata kuliahnya itu kan ada mata kuliah wajib sama pilihan. Nah, pilihannya Mm-mm. tuh aku ngambil yang pendidikan gitu. Jadi waktu itu aku merasa nggak ngambil Pio karena itu tadi di awal gue kan kagak mau kerja di kantor gitu. Oh, benar. Kembali Ngapain ke gue visi nyari di tahu awal tentang ya. ini? Mm-mm, Hmm. mm-mm. Kan nggak mau ya ngapain ya gitu. Nah terus ya udah jadi nggak ambil. Nah ketika skripsi terus ngerasain kan harus ngambil data, harus berurusan sama klien gitu-gitu ya. Nah aku ngerasa kayak aku tuh nggak punya kesabaran yang cukup gitu ya untuk menghadapi orang yang dalam tanda kutip sakit gitu. Hmm. Yang kayaknya gue cocoknya main normal-normal aja deh atau nggak normal-normal bermasalah deh gitu. Maksudnya nggak sampai harus yang apa ya, yang bener-bener gangguan nih kayaknya aku tuh secara merasanya ya pada waktu itu secara kemampuan mentalnya gitu ya buat aku sendiri Oke. kayaknya aku nggak ke situ deh gitu. Pengelolaan emosiku tuh kayaknya nggak sampai ke situ deh gitu. Mm-mm. Belum sebaik itu untuk menangani klien gitu. Nah, jadi pada waktu skripsi struggle tuh ngerjainnya. Akhirnya Hmm. bukan nggak selesai di awal tuh di seminar ya namanya ya Mm-mm. apa proposal skripsi itu tuh kayaknya aku nggak lanjutin. Akhirnya aku pindah ke apa psikometri. Oke, tapi tetap sesuatu yang disenangi ya sebetulnya kan, hitungan, angka, Iya, iya. gitu ya. Oke, oke. Menyelamatkan diri. Psikometri karena kayaknya gue harus cepet nih yang penting Ya. cepet lulus aja gitu ya karena itu juga udah kelewat 1 semester berarti karena aku harus ngulang topik kan gitu Mhm. udah kayaknya pindah ke psikometri supaya kita cepet lulus aja lah gitu anak S1 deh yang penting Iya. lulus saya lah gitu udah setelah itu aku kemudian ngelamar-ngelamar kerja sebenarnya ngelamarnya tuh ke sekolah-sekolah gitu Oh, oke. ngelamarnya ngelamarnya ke sekolah-sekolah karena kan aku pikir ya di sekolah itu masih nerima yang untuk yang pendidikan sama yang Hmm. klinis kan ya udah aku ke sekolah-sekolah tapi aku nggak ke klinik karena menurut aku perlu jadi psikolog dulu kalau mau kerja ke klinik gitu kan nah kalau yang tapi kan lowongan kerja banyaknya di perusahaan ya terus Ya, tiba-tiba aku sekali. ditawarin di S1 di itu kan lebih basah ya di perusahaan tuh peluangnya. bener bener gitu. Udah gitu kan keahlian kita kan karena di Atma Jaya kan ada mata kuliah khusus untuk pengetesan psikologi ya. Jadi ya keahlian aku adanya ngetes psikologi gitu ya. Udah akhirnya masuknya di rekrutmen lagi deh gitu Oke. di kerjaan. Itu aku kerja cuma sebentar sih, cuma 2 tahun karena ya balik lagi. Aku kan emang gak mau kerja di kantor ya. Mhm. Gitu. Udah gitu karena rumahnya di Bekasi, kerjanya di Sudirman. Wah, nih kalau punya anak gue ketemu ketemu gue jam Betul. berapa nih? Takut manggil tante kan begitu pulang-pulang. Tante, dari mana Iya. gitu. Wah, siapa Anda gitu. Iya, oke. Gitu. Jadi ya udah terus akhirnya tapi akhirnya dibolehin menikah dulu maksudnya ketika udah nikah bener ya gue boleh ya kuliah lagi ya gitu iya bener gue boleh nah pas udah menikah terasa juga bahwa salah satu ketika aku kerja, salah satu inspirasi aku juga adalah psikolog yang kerja sama sama kita gitu ya di perusahaan itu. Dia bisa nolak kerjaan karena dia mau nganter anak kan aku ngiri ya gitu. Oke. Wow, asik ya kayak gitu ya gitu. Bisa nolak kerjaan karena mau nganter anak gitu. Cita-citanya jadi psikolog biar bisa nolak-nolak kerjaan. Bener, Enggak, bener juga. sombong banget ya belum jadi psikolog aja Iya. udah pengen nolak kerjaan. Tapi maksudnya itu tuh cukup inspiratif gitu ketika ketika apa aku ngeliat itu karena
wah ini oke banget maksudnya untuk seorang perempuan gitu ya bahwa kita tuh boleh-boleh aja loh nggak terpaku dan nggak apa ya Terikat sama terpenjara sama pekerjaan kita gitu loh. Karena kita untuk mau ngurusin anak gitu. Nah, di situ aku ngelihat kayaknya profesi di arah yang seperti ini, kan aku juga senang tuh melakukan assessment. Jadi sebenarnya bidang psikologi yang aku suka itu adalah memang melakukan ya assessment itu gitu ya. Pada akhirnya sebenarnya arahnya nggak terlalu seneng juga ke industri organisasi iya gitu. Maksudnya bukan industri apa ya, organizational development kali ya gitu ya. Hmm, Maksudnya yang bener-bener di dalam company-nya sendiri sebenarnya nggak terlalu senang, lebih ke personnya gitu, seneng terhadap person gitu, menangani person gitu. Tapi pada waktu itu aku balik lagi dengan keraguan aku kayaknya pengelolaan emosi aku tuh belum belum apa ya mumpuni untuk menangani orang yang gangguan gitu kan ya. Karena aku juga ragu takutnya dan itu tuh kok kuliah klinis juga berat gitu kan dalam kondisi aku juga udah punya anak satu gitu kan pada waktu itu. Jadi oh, aku juga harus memikirkan wah ini nggak bisa juga nih kuliah juga lama-lama gitu kan membagi waktunya juga susah gitu kan. Nah, kuliah psikologi klinis itu pada umumnya dari yang udah aku tanya pasti ending-endingannya tetap lebih lama daripada yang peminatan lain gitu apa major yang lain gitu. Jadi wah takutnya nggak selesai nih malah gimana nih udah ke kadung anak ditinggal kuliah terus nggak selesai gimana ya gitu. Jadi iya. udah deh ini pilihan yang paling logis kayaknya aku ngambilnya di Pio karena aku juga udah punya pengalaman di situ. Nanti akan lebih mudah deh ngerjain tugas-tugasnya karena aku udah tahu fieldnya gitu. Pada waktu itu mikirnya gitu. Jadi ya udah akhirnya ngambil Pio. Cuman memang setelah eh, lulus memang jadinya tetap milihnya ya yang kaitannya tadi ya assessment itu dibandingkan OD nggak gitu ngambilnya. Hmm, hmm, hmm. Iya, iya, iya. Oke, jadi ini perjalanannya menarik ya, karena maksudnya eh, pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan juga kan cukup menyeluruh gitu ya, dari psikologis. Maksudnya baik dari keputusan praktis dalam arti ya memang karena mau punya waktu yang lebih fleksibel, bisa ngebagi tugas itu kan inspirasi banget ya kalau oh saya tuh bisa punya kontrol loh untuk bilang iya dan enggak terhadap pekerjaan dan apa yang mau saya kerjakan gitu. Sekaligus saya dibarengin sama ya berbagai refleksi diri yang kayaknya awareness-nya cukup tinggi banget nih psikologis untuk lihat seberapa mampu apa tadi untuk ngambil klinis tidak hanya dari segi kemampuan manajerialnya aja tapi juga ini ngelola emosi dan dirinya oke nggak gitu ya. Jadi memang nggak single factor untuk kita menentukan hanya karena kita mau atau pengen doang bisa kita tentukan gitu dan ternyata ini ya jadi jalan yang win-win gitu ya kalau si Kalaristi Mm-mm. sampai sekarang makanya bisa jadi full time mom yang tetap antar jemput anak meskipun tetap bisa melakukan berbagai assessment dan pekerjaan profesional gitu. Mm-mm. Makanya tadi juga di awal sempat disamain kalau memang fokusnya jadi asesor dan melakukan konseling ya. Apalagi sekarang enaknya Mm-mm. pilihannya bisa online offline ya. Iya Gitu. Itu benar. membantu sekali. Mm-mm. Oke, oke. Nah, ini berarti kan sebetulnya juga jadinya dengan fleksibilitas waktu, lalu nggak terikat sama organisasi yang 9 to 5 banget dan lain sebagainya. Sebetulnya boleh diceritain nggak sih kalau Resti tantangannya atau hal-hal yang paling apa ya berkesan, baik suka ataupun dukanya selama menjalani profesi sebagai seorang psikolog di ruang-ruang praktik atau ketika lagi mengakses para klien tuh apa sih? Oke, kalau dari sisi pengetahuan gitu ya, karena banyak melakukan assessment gitu ya, kan sebelum kita assess suatu apa ya untuk suatu profesi pasti kan kita harus tahu dulu ya profesi itu ya gitu. Nah itu akhirnya mendorong kita jadi lebih pengen tahu juga gitu ya tentang oh bidang ini tuh Oh, industri ini tuh kayak gimana gitu ya. Oh profesi dulu tuh aku inget banget dengan ketidaktahuan aku di dunia kerja yang luas gitu ya tiba-tiba harus mengakses untuk apa posisi di bagian supply chain manajemen ya pada hmm, waktu itu ingat banget supply chain manajemen di sebuah FMCG gitu ya. Nah itu tuh aku bener-bener nggak bener-bener no clue ya itu apa ya ngapain ya gitu. Nah itu akhirnya sampai nyari tahu dulu sampai nanya-nanya juga ke temen yang kerjanya persis seperti yang mau aku apa namanya
assess itu gitu ya, nanya-nanya ini kayak gimana, faktor ininya, itunya gitu. Akhirnya jadi makin seneng kan, oh nanya. Akhirnya jadi malah sering banget ngobrol sama orang-orang sekitar yang aku kenal untuk pengen tahu kalau di kamu sendiri kerjaannya kayak gimana gitu, kamu kerjanya kayak Hmm. gimana gitu. Malah jadi punya pengetahuan lain gitu dan seneng juga gitu ya ngobrol sama orang-orang tuh ya emang kita paling enak kan ngobrol sama orang pinter ya gitu. Jadi kalau pas dapet kandidat yang pinter tuh ih seneng ya ngomong sama orang pinter tuh gitu Betul, ya. betul. Kitanya Jadi kecepatan dapat banyak info dan pengetahuan juga benar ya. benar benar dan ya recharge juga ya ngobrol sama orang yang emang nyambung gitu kan enak Hmm. ya gitu senangnya di situ. Terus juga karena juga bekerja di berbagai biro psikologi, mereka punya tools sendiri-sendiri gitu ya. Kita jadi belajar juga untuk apa mengukur aspek ini kita pakai alat ini ya, pakai alat apa. Jadi belajar berbagai macam tools itu juga nambah ilmu juga pasti gitu ya. Ada di dari biro ini proses berpikirnya gini, biro itu proses berpikirnya gitu ya. Nah, cuman memang dari banyak biro juga kita memilih, oh ini yang cocok sama kita, ini yang enggak. Ini yang apa ya? Mazhab psikologinya masih masuk atau kayaknya dia biro yang masih menjunjung tinggi ya ilmu psikologinya itu sendiri gitu. Hmm. Ada juga ini biro yang terlalu bisnis banget yang sampai Hmm. Betul. mengabaikan idealisme psikologi. Nah, itu yang kita kemudian aku nggak pilih gitu misalnya. Jadi kita juga sambil mengevaluasi ya mana si biro yang cocok sama kita Hmm. gitu. Mungkin kalau sukanya itu. Kalau dukanya itu adalah kalau anak sakit sih. Sebenarnya kalau kita lagi jadi ya lucunya entah gimana ya nggak ngerti ya memang eh, Tuhan berkata apa gitu ya. Kalau aku kerjaannya lagi banyak, lagi ngambil kerjaan banyak, pasti salah satu ada yang sakit gitu ya. Jadi Oh, itu berarti selalu gitu ya. macam formula atau apa gitu ya kok pas banget astaga. Itu jadi pusingnya di situ ya gitu karena harus tetap waras lah ya gitu. Tapi kan harus tetap profesional bekerja. Tapi kan anak lagi sakit gitu ya. Pernah juga aku mengakses untuk sebuah rumah sakit. Kebetulan anakku juga apa Nginepnya di situ. namanya berobatnya di situ gitu ya. Oh, Jadi oke. aku asesmen dulu untuk rumah sakit itu gitu ya. Terus anak aku dibawa mamaku ke apa ke dokter anak, kagak pulang kita ternyata opname. Jadi Pagi paginya di situ. asesmen, malamnya nginep. Ya ampun, astaga. Pagi jadi asesornya, malam jadi jadi Mm, pasiennya ya. malam malam Astaga. jadi orang tua pasien, jadi customer. Betul, jadi customer, astaga. Itu inilah ya, apa, cerita-cerita menarik dan gimana kok kok bisa sih kayak gitu. Mm-mm, Oke. benar. Nah, tapi ini kan menarik ya, maksudnya plus minusnya mungkin juga para sahabat Afiq atau jadi bisa jadi gambaran juga nih ya bahwa kan banyak juga ketika yang mendalami bidang PIO terus kemudian jadinya terpaku bahwa oh mesti ke company atau misalnya mesti sangat organisasi bisnis banget gitu. Dan psikologis sih ternyata mendapatkan jalan jalan tengahnya dalam arti tadi poinnya adalah bisa milih juga kok gitu bahwa yang disuka tuh personnya. Jadi mungkin kita nggak mesti going into deep ke organisasionalnya, tapi juga kita bisa tetap explore bagaimana kita bisa mengembangkan asesmennya, terus ketemu berbagai macam orangnya, karena tentu kan company juga terdiri dari orang-orangnya ya, sebetulnya yang penting gitu. Jadi sebenarnya punya banyak kesempatan dan punya banyak variasi, kurang lebih kayak gitu ya di Pio juga. Dan tadi tentu dukanya ketika dihadapkan dengan pilihan-pilihan antara pribadi dan profesional yang rumit itu, jadi penasaran juga nih psikolog. Pernah nggak sih apa ya? Ketika kita ada di dalam lingkungan yang fleksibel, waktu kerja dan lain sebagainya, itu kan juga plus pasti ada plus minusnya ya. Dimana kita bisa atur-atur, tapi juga kayak tadi tuh, kayak waduh, tiba-tiba ada keajaiban-keajaiban terjadi. Kira-kira apa ya masa paling stressful atau paling tertekan atau gila ternyata yang dipikir fleksibel itu cukup punya banyak keleluasan dan segala macam tuh nggak terhindar juga sebenarnya dari situasi stres gitu. Nah kalau psikologis sendiri tuh situasi apa sih waktu itu yang mungkin pernah dialami sejauh ini yang ternyata wah ini challenge banget sih dengan pilihan profesi seperti ini gitu. Hmm,
Sebenarnya ketika udah mulai ini ya, udah mulai melakukan konseling sih sebenarnya. Hmm. eh Kalau pas masih assessment itu nggak terlalu karena ya berat juga lebih kepada pengaturan waktu biasanya. Karena kan kalau assessment itu sebelum COVID terutama ya, sebelum COVID kan kita semua onsite Hmm. ya, Betul, betul. jarang ada yang online gitu. Jadi kan benar-benar mesti waktu yang satu hari full gitu. Nah, nanti berarti kejar-kejarannya pas lagi ngerjain laporan tuh gitu kan ya, kalau ada anak yang kenapa lah, kenapa gitu-gitu ya. Paling jadinya ada ya sedih-sedihnya adalah misalkan anak harus performance nih di sekolah gitu ya, ada juga yang aku nggak bisa datang gitu. Hmm. Kasihannya di Oke. situ karena sebenarnya anak-anak tuh mau kita tuh datang kucel-kucel juga asal muka kita kelihatan tuh Bener. dia Nanti pasti senang cari gitu ada kan. deh. Terserah deh emaknya Mm-mm. mukanya mau lagi kayak gimana. Iya, benar. Enggak tergantikan juga dengan keberadaan eyangnya gitu. Ya dia Betul. senang ada eyangnya, tapi ketika aku yang datang itu mereka lebih senang gitu. Sebenarnya mungkin paling beratnya di situ gitu ya kalau pas proses assessment. Nah, ketika sudah pandemi itu kan semuanya online ya, jadi masih bisa tuh gitu ya. Strugglingnya nggak terlalu gimana-gimana, tapi mulai beratnya tertekannya justru ketika udah mulai pekerjaannya nggak cuman assessment aja, tapi konseling gitu ya. Ketika ketemu sama orang yang punya masalah ini dan itu, mungkin men-trigger masalah kita gitu kan ya, men-trigger diri kita, terus habis itu mungkin masalahnya berat setelah selesai konseling nangis dulu di pojokan gitu kan Oh, karena bener, karena bener. berat gitu ya, tapi habis itu udah harus langsung apa misalkan harus tetap punya ruang untuk dengerin anak juga yang lagi apa, ini kan anak aku ada yang remaja ya satu ya gitu. Hmm. Eh, Membangun conversation sama anak remaja itu kan juga nggak bisa cepet-cepet ya, butuh apa tuh, Bener. butuh butuh membimbing raport gitu Ya, ya biar kata anak sendiri. betul. Tetap pakai strukturnya kayak kalian ya. Kita butuh building trust-nya dulu. Tetap ada Kenyamanannya dulu. bridgingnya gitu loh di awal tuh kayak tetap ada pemanasannya dulu gitu, nggak bisa langsung intinya dar der dor gitu kan. Betul, Nah, betul. jadi beratnya justru malah di situ sih, lebih ke beban mentalnya semenjak udah ada pekerjaan konseling ini sih gitu. Hmm. Oke, oke. Iya, ya, dan maksudnya itu ya pada kenyataannya ketika kita memilih waktu fleksibel di mana kita mungkin bisa atur ya kapan bilang iya, kapan bilang enggak. Oh, ngatur waktunya, oh di jam segini bisa, nanti habis ini ngapain, tetap nggak terhindarkan dari beban mental yang tadi si Koloristi bilang. Nah, ini kan kemudian juga jadi hal yang apa ya krusial kita bisa bilang ya ketika beban mental Mm-mm. itu kita nggak hanya perlu siapkan untuk kita berperan secara profesional sebagai seorang psikolog tapi juga sebagai seorang tadi entah istri entah ibu gitu ya terutama untuk ketika ketemu sama keluarga. Eh, apa kira-kira yang biasanya psikolog Risti lakukan untuk karena kan ketika fleksibel kita masih cepat juga punya kemampuan untuk switching on off. Let's say kalau kita kerja di kantor yang 9 to 5, mungkin kita punya waktu, oh ketika di jalan kita punya waktu buat ini dulu deh, ada jeda dulu sebelum ketemu dan lain sebagainya. Tapi ketika misalnya, apalagi tadi si Kolores bilang semenjak setelah pandemi kan kita bisa di rumah, bisa online. Mm-mm. Bisa ibaratnya switching setelah selesai konseling terus nanti anak ya abis itu mau mau protes mau curhat tuh bisa banget dengan cepat gitu. Nah apa sih yang psikologis lakuin untuk bisa meregulasi itu sehingga switching on off-nya itu tetap smooth gitu ya. Jadi kita juga tetap bisa optimal baik dalam peran kita secara profesional maupun peran-peran domestik nih. Mm-mm. Nah, biasanya aku tuh ketika pandemi akhirnya anak-anak kan juga belajar ya kalau mama udah tutup pintu kerja berarti nggak boleh diganggu gitu ya. Sebetulnya Oke. mereka pada akhirnya mereka belajar itu dari sejak pandemi gitu. Jadi Hmm. akhirnya kalau memang kondisinya kayak tadi misalkan habis konseling yang berat gitu ya, itu tuh pasti aku ya diam dulu. Kalau tadi mau nangis dulu di di pojokan ya nangis dulu lah ya gitu. Nangis dulu, cerita dulu sama temen gitu ya. Terus mungkin teleponan dulu gitu ya Ya. sama temen ini tuh, gitu-gitu dulu terus baru keluar kamar itu dalam kondisi udah halo udah gitu lagi. Betul. udah Oke. Jadi udah pintu begitu itu sebagai lagi gitu. penanda ya. Kalau pintu ini kebuka, saya udah siap. Kalau belum, berarti masih butuh waktu. Mm-mm, mm-mm. Soalnya pernah juga ngalamin yang kita nggak ngambil jeda kayak gitu tuh keluar tuh wah marah-marah banget gitu ya, ada yang nggak Hmm. bener dikit lah gitu, ini kenapa ditaruhnya di sini gitu ya, ini tuh nanti keinjek apa gitu-gitu kayak rempes banget gitu ya ngomel gitu.
Dan kadang-kadang baiknya juga anak aku tuh, anak aku yang kedua sih, dia kebetulan cukup sensitif ya secara emosi gitu ya. Kadang ngeliat aku lagi pusing, apa dia tuh cuman apa mau minta peluk aja gitu, misalkan pelukan dia tahu tuh aku pusing gitu ya. Mama kerja ya gitu. Iya gitu. Terus dia minta peluk gitu. Itu juga udah recharging sih sebenarnya ngelihat dia juga sweet gitu ya gitu. Itu ini Udah ya plusnya menolong. ya, recharging-nya jadi cepet, jadi deket kan, karena Hmm. misalnya reach out kan anak juga. Oke. Iya, benar. Yang pasti sih secara reguler gitu ya, karena aku juga punya sahabat buat cerita ya gitu. Jadi secara reguler kan bisa cerita ke teman kapan aja itu sangat memudahkan banget, sangat menolong banget untuk bisa meregulasi ya, karena kan nggak ada emosi yang ketahan-tahan. Iya, iya, Dan kalaupun ada yang ketahan tuh, nah kebetulan gini nih, aku tuh orangnya kan task oriented ya gitu. Jadi kadang kalau emang seberat apapun kondisi masalahnya, kalau emang udah harus mode bekerja, ya bekerja gitu. hmm, Itu kayak udah kayak jadi paling belakang gitu. Jeleknya adalah itu bisa jadi ke-repress gitu ya. iya, iya, betul. Sampai kita lupa sebenarnya kita ngerasa apa gitu. Mhm. Tapi kemudian ya emang selalu ada aja sih waktu yang apa ya, emang Tuhan kasih aja untuk memproses emosi itu sih. Entah dengan cara apa gitu ya. Iya, Jadi ya pada akhirnya tetap keluar juga gitu di waktu yang lain gitu. oke, wah itu ya, itu juga ini ya, proses kita tersendiri sebagai seorang psikolog tuh juga ini loh, gitu ya, para sahabat Afi mungkin tidak mungkin kita selalu 100% baik-baik, meskipun kita mungkin tahu gitu ya, tahu caranya, tahu kalau mungkin di satu sisi kita jadi ada kayak udah semacam ada alert-alertnya tersendiri yang kita udah tahu, tapi bahwa kita terbebas dari stres atau terbebas dari semua emosi-emosi negatif enggak sama sekali, namanya juga Mm, manusia ya, mm, kayak tadi mm, psikolog bilang, pukulnya juga gantian kita yang nangis gitu. Ngomong di depan klien meskipun sebenarnya kayak saya ikutan merasa bersama beratnya, tapi itu adalah memang ya eh, cara yang wajar untuk kemudian psikologisnya juga bilang memang butuh tuh waktu-waktu jeda, support system buat bisa ngerilis emosinya, karena apa namanya, ya kita kan menyerap juga ya berbagai macam mm. emosi dari klien-klien yang hadir gitu. Oke, baiklah. Supaya kita nggak tegang-tegang amat juga gitu ya. Setelah ngomongin berbagai tantangan dan lika-liku profesi sebagai psikolog, kita mau main game singkat dulu kali ya. Ya Oh, baik-baik. gamesnya gampang aja, gampang aja. Jawab cepat. Apa yang Hmm. terpikirkan langsung di antara dua pilihan-pilihan ini, atau kalau misalnya nanti ada kalimat yang perlu dilanjutkan, boleh langsung dilanjutkan aja eh, dari apa yang terpikir pertama kali. Oke. Oh gitu. Ini apa tes proyeksi ya? Terus, oh aduh, tadi udah seremnya enggak. Kalau kita bebas dari asesmen dan tes apapun, refund aja. Bahwa hashtagnya adalah psikolog juga manusia ya, sahabat. Kita mau bersenang-senang. Oke, dari pertanyaan yang pertama dulu ya. Keliling dunia atau keliling Indonesia? Keliling dunia. Oke. Ketinggalan dompet atau handphone? Tinggal dompet. Chinese food, Indonesian food? Indonesian food. Pergi sendirian ke tempat yang familiar atau pergi rame-rame tapi ke tempat yang baru? Pergi sendirian ke tempat familiar. Oke. Satu tempat yang pengen banget dikunjungin. Oh, di mana ya? Sebentar. Tunggu tadi nggak ada lagi yang kepengen Mumpung akhir kemana-mana. tahun dikeluarkan, siapa tahu menjadi kenyataan. Aduh, nggak kepengen lagi kemana-mana. Kemana ya? Ke kamar, ke tempat tidur kayaknya. Kemarin sih kalau di akhir tahun yang lagi banyak kerjaan, kayaknya udahlah tempat tidur aja lah, the best place. Kemana ya? Ke tempat sepi sih ya. Ke tempat Tempat sepi di mana ya? oke ya. Ini ke tempat sepi agak ambigu dan horor ya. Ke tempat sunyi ini kayak sesunyi library kali ya. Oh oke. Berarti kalau misalnya kayak dulu zaman kuliah suka ini ya, pergi ke perpustakaan sendiri hanya untuk menikmati suasana sepinya itu, lokalisnya sih melakukan Enggak, itu juga. kebetulan perpustakaan kita agak-agak gimana nih ya gitu. Jadi Yang kurang menarik buat ya. pendengar yang tahu ya suasana perpustakaan Atma Jaya zaman saya dulu Yang seangkatan sih ya. yang seangkatan kayak nggak bisa deh nyari kesunyian di situ.
Oke. Nah, berikutnya kebanyakan orang nggak tahu kalau saya Hmm, gampang nangis? gampang nangis. Oke, padahal tadi udah dibocorin ya, nangis di Iya, pojok. Oke, kalau boleh mengulang waktu, saya akan. akan kuliah dulu baru nikah kayaknya. Oke, kalau bisa ngulang ya. Jadi urutannya ditukar boleh nggak gitu ya? Mm-mm. Saya tunggu dulu Repot ya deh gitu ya. ternyata. Betul, betul. Tapi itu sangat challenging sih. Dan emang salut banget sama apa ya rekan-rekan yang mengambil kuliah setelah udah nikah, apalagi udah berkeluarga dan punya anak tuh emang wah luar biasa banget. Itu kayak resistance-nya, perjuangannya kayak butuh dua kali lipat sih emang effortnya dibanding kita kita yang masih single ya. Mm-mm. Oke, oke. Nah, ini ada salah satu pertanyaan titipan dari psikolog yang sebelumnya. Kita ada sama psikolog Ive nih sebelumnya. Mau tanya, yaitu apa sih rahasia ketika masa kecil, pernah punya pengalaman apa di masa kecil gitu ya, yang ternyata masih jadi rahasia sampai sekarang, khususnya buat orang tua. Orang tua nggak pernah tahu nih, waktu kecil gue kayak begini. Oke, mulai Rahasia masa ini ya, kecil. mendapatkan eh, ingatan-ingatan, kenakalan-kenakalan zaman Gila. dulu mungkin. Ini bisa mengeluarkan ini loh, pengalaman traumatis loh ini. Adakah psikolog Risti? Ini ya, apa namanya rahasia ya yang orang tua nggak tahu waktu kecil ya. Ini waktu SD sih, waktu SD ya. Jadi ceritanya waktu itu aku lagi diajak temen main gitu. Kita lagi gabut deh kayaknya main. Terus habis itu kita pengen jajan gitu ya. Tapi terus akhirnya sama temen bertiga gitu ya. Dia malah ngajakin kita nyolong anak emas di Indomaret. Ya ampun, anak bos tuh adalah snack-snack favorit memang ya. Astaga. Nyolong anak emas di Indomaret. Terus habis itu ketahuan lagi sama kepala tokonya. Berarti nggak jadi batal dong ya tuh dapat anak emas. Bata. Kata dia, udah kembaliin aja. Katanya gitu. Oh iya ya Pak, iya. Untungnya Terus tanpa kita keluar. perlawanan ya, karena memang nggak Soalnya, tapi dia apa-apa. juga nggak marah kayak dia. Kan kita kan emang apa main kucel banget ya. Mungkin di kita dipikir anak kampung sekitar situ gitu kali ya. Jadi udah taruh aja. Oh ya udah, Dimaklumi. Untungnya kita juga nggak taruh. ada Dia perlawanan. nggak. Untung nggak dibawa Enggak. kabur gitu ya. Enggak. Cuma Dia, cuma-cuma. soalnya nggak ada kesempatan juga mau kabur gitu ya. Udah dia udah ketangkap basah banget ya. Udah dia Iya. terus pulang kan dalam keadaan malu. Ih bisa-bisanya lah ya. Gue orang beli sendiri juga bisa. Ngapain sih Ya nyolong-nyolong gitu ampun, kan. selalu ada. Kalau sekarang ceritain tuh ini ya akan geli sendiri gitu. Ngenes. Tuh, gitu. Ya ampun. Tapi kalau dari ceritanya kan sebenarnya emang emang bukan anak-anak nakal sebenarnya, sih bukan anak-anak yang berniat jahat gitu. Karena pas disuruh balik, Mm-mm, ya udah mm-mm. nurut balik ya. Oh iya. Nurut karena sebenarnya kan kita juga bukan yang butuh-butuh itu makanan banget ya. Iya, betul. Maksudnya emang ya itu ya tadi mungkin karena gabut tiba-tiba oke kayak pengen punya experience baru nih. Iya, nyolong yuk gitu. Aduh, jadi ya sahabat-sahabat Afi tenang lah. Psikolog juga punya ceritanya masing-masing ketika masa masa kecil. Kita semua punya ini ya cerita-cerita konyol, kenakalan yang kayak ya memang begitulah namanya juga Mm-mm. anak-anak dan masa-masa pengen taunya tuh eh, banyak gitu. Oke. Dia tuh kalau diingat-ingat sekarang mungkin masih ketemu nggak tuh psikolog sama teman-teman yang komplotan nyolong ya itu? Oh enggak. Kebetulan yang satu komplotannya udah pindah sekolah pas kita kelas 6 deh, kalau kelas 6 SD dia udah pindah rumah ya, pindah rumah. Yang satu lagi kan karena udah menikah terus ya udah beda inilah, udah udah nggak Komplotan. ketemu lagi gitu. Aduh, Mungkin tapi kalau kalau ditanya juga mungkin lupa ya dia. tapi lucu banget tuh kalau kita reka adegan itu kayak ngapain sih dulu gitu ya. Ya ampun. Ini aku tuh masih ingat karena kan aku masih tinggalnya kan di sekitar kompleks itu kan ya, cuman beda rumah sama mamaku kan gitu. Nah itu masih suka ketemu sama si kepala toko. Oh ya, kepala Masih tokonya masih sama lagi ya. masih maksudnya dia sampai pensiun lah sekarang sudah enggak ya, cuman maksudnya Oke. tuh di by the time aku udah dewasa gini udah punya anak, kepala tokonya masih menjelang pensiun lah gitu. Jadi masih suka ingat, aduh suka malu yang ngeliat bapak itu. Kalau ketemu tuh kayak, tapi untungnya kepala tokonya ini ya, nggak inget nggak sama, Kayaknya sih nggak ingat ya. untung nggak
ditempel juga tuh, bukan nih bocah-bocah ini sama anak-anak ini ya. Begitu udah sampai gede. Oke, baiklah. Itu emang selalu ada cerita ya di minimarket terdekat tuh pasti ada. Mm-mm. Oke, nah, eh boleh nih. Kalau misalnya kita lanjutin tadi kan kita banyak ngebahas soal tantangan, challenge dan lain sebagainya. Kalau misalnya psikoloristi bisa menceritakan satu apa ya? Perjalanan selama 8 tahun ya, berarti kurang lebih sampai hari ini. Apa sih success story atau masterpiece yang mungkin psikoloristi pernah alami dan ini tuh membekas banget sehingga bisa dibilang ini juga jadi kayak apa ya, satu bahan bakar terus nih untuk psikoloristi tuh kayak kayaknya mengingatkan terus buat terus berkarya, terus mendampingi para klien karena si masterpiece atau si success story yang pernah didapetin ini. Mm-mm. Ya, success story saya paling kerasa ketika melakukan konseling ya. Kalau misalkan kalau assessment itu nggak terlalu karena kan abis itu kayak putus ya, beli putus kan. Setelah itu kita Betul. nggak tahu dia kenapa gitu ya. Paling ada, tapi itu kemudian nggak terlalu yang gimana banget sih. Tapi yang paling kerasa tuh adalah ketika si klien gitu ya dalam proses konseling dia menunjukkan progres gitu ya. Terus habis itu dia juga ternyata jadi punya apa ya, jadi punya kapasitas lebih untuk melakukan tugas lain gitu ya, yang dia pikir selama ini tuh kayaknya aku nggak mungkin deh melakukan tugas itu gitu ya, nggak mampu gitu ya. Tapi dengan dia udah berprogres gitu ya, udah ada kemajuannya, dia jadi punya kapasitas lebih baik untuk melakukan tanggung jawab yang juga lebih besar lagi gitu ya, pekerjaan yang lebih hebat lagi untuk dirinya dia yang dia sendiri juga nggak expect gitu ya gitu. Nah itu apa namanya success story sih gitu, lebih ke situ. Jadi bahkan kalaupun memang dia belum sampai yang begitu banget gitu ya, tapi ngelihat dia tuh yang tadinya iya iya melulu gitu ya, terus sekali Hmm. bisa bilang enggak gitu ya, itu aja juga udah aduh udah bagus deh, at least dia ada agak sehatan dikit gitu. Bener, bener. Jadi mesti every little progress tuh juga sebenarnya kemenangan-kemenangan kecil ya, baik buat klien atau Mm-mm, kita mm-mm, sendiri. Jadi, kayaknya itu yang jadinya dalam tanda kutip mungkin bikin nagih ya untuk oh oke apa nih yang bisa kita lihat dari progres dan perkembangan klien dari setiap pertemuan, dari setiap apalagi klien pasti datang beda-beda gitu ya. mm-mm, 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 Kebayang 8 tahun psikologis udah praktek pasti juga wah keluhannya atau ketemu sama berbagai macam tipe orangnya juga gitu. Jadi ketika ada progres yang dilihat, wah itu pasti jadinya kayak bayaran yang mm-mm. bayaran yang nggak kelihatan tapi kan sangat bikin ini ya, bikin puas gitu. Benar, benar. Even itu ketika pekerjaannya sifatnya pro bono ya, gitu ada juga kan Hmm, sebenarnya. Akhirnya betul. kita memang karena pengen, ya emang pengen bantu dia aja Hmm, gitu ya. Terus ternyata memang itu, artinya kita tuh kayak nggak sia-sia gitu, nggak gratisin gitu. betul, betul. Apa bisa bilang gitu ya. Ya, Betul. berarti emang kita tuh put effort di situ tuh nggak sia-sia sih gitu, kayak gitu. Tetap bayarannya ya itu ya, mungkin bayarannya Mm-mm. imaterial tapi sebenarnya tetap tetap berharga juga tuh. Ya, Mm-mm. wah luar biasa nih memang. Nah, menyambung dengan hal itu, kalau misalnya sekarang dengan perjalanan 8 tahun sebagai seorang psikolog, berarti buat psikoloristi sendiri tuh apa sih maknanya profesi ini? Eee, ya tadi ya karena perjalanan juga udah sebegitu gitu ya, sebenarnya kan perjalanan jadi psikolog yang akhirnya sampai sekarang gitu kan juga ada, apa ya, bisa dibilang tuh kalau kalau Tuhan suruh kita melakukan A gitu ya, suruh pergi ke tempat A gitu ya, aku tuh sebenarnya sebagai psikolog tuh ada lari-larinya gitu ya, Hmm. ada nggak nurutnya gitu ya. Nah, ketika sekarang ini kerasa banget bahwa pekerjaan yang aku lakukan sekarang itu memang apa ya namanya, pekerjaan yang memenuhi, panggilan Tuhan gitu, memenuhi, apa namanya, apa yang Tuhan suruh gitu. Jadi Hmm. rasanya tuh adalah ya memang aku tuh harus melakukan ini gitu, karena, Tuhan suruhnya itu gitu, Tuhan suruhnya aku bantu orang ini, Tuhan suruhnya aku melakukan ini gitu ya, dan dikasih ke apa tuh namanya ya, peningkatan diri, pengembangan diri, kesempatan untuk bertumbuhnya tuh justru dari pekerjaan aku sekarang gitu. Jadi kan saling Hmm. saling bertumbuh gitu ya. Kalau di AFI kan pernah juga kita dengar guru tuh adalah kalian adalah guru gitu ya gitu. Dan memang benar gitu ya. Maksudnya
Justru dari situ ya prosesnya apa namanya ya, ya Tuhan memproses aku secara pribadi melalui pekerjaan dan juga kemudian dipakai dikembalikan lagi ke pekerjaan aku gitu. Ya. Lebih ke situ sih. Oke, jadi ya memang punya makna yang dalam dan sangat personal juga gitu ya untuk proses secara pribadi juga. Tapi jadi kayak give and give lah gitu. Misalnya kita juga Mm-mm. terima kebaikan dari pekerjaan ini, lalu kita juga kemudian ada sesuatu yang bisa kita kembalikan dan bagikan lagi juga gitu ya. Wow. Oke, nah kalau misalnya tadi mungkin pemaknaan profesinya sekarang sebagai penutup dari semua kisah-kisah inspiratif menarik dan juga unik-unik dari psikolog Risti gitu ya, yang mungkin bisa psikolog Risti sampaikan kepada para sahabat Afi yang mungkin sedang berjuang dalam dalam kesehatan mental mereka atau mungkin berjuang dalam kehidupan mereka juga, ada pesan apa sih dari psikolog Risti? Iya, kalau buat yang masih berjuang dengan kesehatan mental mereka, yang pasti mengapresiasi juga ke apa ya, terhadap kesediaan teman-teman di luar itu untuk eh, fokus dan mau apa ya, peduli terhadap kesehatan mental diri sendiri gitu. Mungkin pertama itu dulu karena menurut aku kesadaran itu aja udah penting gitu ya, udah bagus gitu ya, untuk teman-teman yang memang mau memperbaiki dirinya gitu ya, mengurus kesehatan mentalnya gitu ya, itu bagus banget. Dan setiap orang tuh punya masanya sendiri-sendiri, punya waktunya, punya prosesnya sendiri-sendiri gitu. Jadi prosesnya teman-teman sendiri yaitu milik teman-teman, bukan milik orang lain gitu ya. Jadi mungkin bisa beda-beda dengan tetangga sebelah gitu ya Oh. prosesnya, tapi bukan berarti apa kalau teman-teman kerasanya masih kayak tertinggal ya bukan berarti ketinggalan, tapi punya prosesnya sendiri, punya waktunya sendiri. Tetap semangat, tetap berusaha, tetap mau mencoba cara ini dan itu gitu ya untuk semakin memperbaiki dan juga kalau emang udah sehat jangan lupa be kind to others gitu ya. Turut menyehatkan orang lain juga gitu. Oke, jadi tenang aja, pelan-pelan, karena masing-masing punya jalurnya, punya jalannya, punya waktunya sendiri-sendiri. Jadi keep going ya, Oh, pokoknya bisa mm-mm. dilakukan. Wow, oke. Dan, nah kalau misalnya psikologis sendiri sekarang berarti kalau misalnya banyak menangani kasus atau isu-isu terkait sama apa aja nih berarti mungkin untuk para sahabat Afi juga kalau misalnya ada yang mau konsul gitu ya, atau juga kayaknya ada yang punya isu, oh ternyata lagi pas lagi ada isu yang kayaknya sesuai nih psikologis sendiri di eh, isu-isu apa aja? Bisa ya terkait pernikahan pasti gitu ya, relasi suami istri gitu ya. Pernikahan tuh macam-macam sih ya, ada yang dia dengan apa keluarga besarnya misalnya gitu ya. Hmm. Dia dengan anaknya gitu ya, dia dengan pasangannya, perselingkuhan lah, apa diperlakukan tidak adil lah gitu-gitu ya, yang seperti itu. Kemudian kalau yang masih apa ya, kalau untuk yang dewasa muda sendiri itu terkait ada juga terkait apa ya minat bakatnya mereka gitu, maksudnya pengen kerjanya apa sih gitu ya, lebih ke Karir. mengeksplor diri ya tentang mengeksplor dirinya, pekerja tentang dia dengan pekerjaannya, dia dengan atasannya, kurang lebih yang kayak gitu. Kebetulan sih yang paling apa kalian yang kalau yang masih paling kecil yang aku yang paling muda usianya tuh masih sekitar 20-an sih. Belum pernah kalau yang kayak remaja gitu belum sih. Oke. Masih remaja anak saya. Iya, anak sendiri udah pokoknya di rumah udah ada dua ya. Lihat tetap ya. Hmm, Oke. gitu. Oke, berarti masalah terkait dengan relasi pernikahan yang tadi juga tentu Mm-mm. kompleks banget banyak gitu ya, atau juga tentang Mm-mm. dewasa-dewasa muda juga eksplorasi dirinya biasanya juga biasanya kalau anak-anak suka bilang kan quarter life crisis tuh dimulai justru dari Mm-mm. tis Mm-mm. tuh. Jadi itu juga mungkin Mm-mm. bisa ya buat dikonsultasi. Iya, Jadi buat perasaan parenting lah ya, parenting orang tua betul. anak atau anak ke orang tua. Anak orang tua tuh kan juga sebenarnya macam-macam ya Ya, permasalahannya sih, baik ya ada juga yang apa ya sifatnya lebih ke traumatik juga gitu ya. ya, ya karena luas lah ya kalau kalau yang seperti itu gitu. Oke, jadi bisa soal relasi, parenting, adulting gitu ya, tentang dewasa muda dan berbagai self development dan eksplorasi dirinya. Boleh nih para sahabat Afi yang mungkin juga
ternyata lagi butuh bantuan profesional, boleh banget mengakses layanan psikolog sahabat keluarga di @family Indonesia. Di sana ada psikolog Risti yang juga tadi dengan berbagai expertise-nya di bidang-bidang dan isu-isu itu bisa membantu juga nih untuk konsultasi dengan para sahabat ya, atau mungkin mau merekomendasikan ke teman, sahabat, keluarga, siapapun itu juga welcome sekali. Oke, kalau gitu sih kalau Risi, terima kasih banyak buat ngobrol-ngobrolnya, jadi lebih tahu dan lebih kenal sisi-sisi yang mungkin sempat belum terungkap. Jadi sahabat-sahabat kalau ketemu sama psikolog Risti nggak usah takut gitu ya. Karena para psikolog juga manusia yang kita paham betul dan mungkin pernah ngerasain apa yang para sahabat juga rasain. Oke, kalau gitu kami pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih untuk para sahabat yang juga mungkin sudah bertahan mengenal sampai di menit-menit terakhir gitu ya kita mau pamit. So, kami dari Persona kenal lebih lebih kenal pamit undur diri. Selamat mencintai dan selamat berkarya. Bye. Bye bye.